kalau dia dari pelaksana akan ke ahli ya ini ya. Kemudian pangkat dan golongan masih di bawah jenjang pangkat golongan pendidikannya. Jadi artinya kalau tadi misalnya golongan masih 2C, kemudian lulus ujian PI-nya, dia bisa diusulkan naik pangkatnya menggunakan PI ya. Tetapi dengan melihat yang itu tadi dengan apa kalau dia jabatan fungsional tentunya harus ada formasinya diangkat ke dalam jabatan ahli pertama ya kalau ada formasi untuk ya ada formasinya. Kemudian ada SK kenaikan pangkat terakhir sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. 1 tahun dalam pangkat terakhir, misalnya 2C tadi ya 2C 1 tahun, kemudian lulus ujian PI, kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya menggunakan penyelesaian ijazah menjadi ke 3A. Kemudian melampirkan ijazah dan transkrip nilai. Dengan melampirkan juga prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, lulus ujian kenaikan pangkat penyusian ijazah, dan ada surat keterangan dari pejabat eselon 2 tentang uraian tugas yang diberi bebankan kepada yang bersangkutan. Jadi ini yang mungkin perlu diperhatikan juga Bapak Ibu semuanya, ketika pengusulan kenaikan pangkat penyusian ijazah, di situ uraian tugas dengan jabatannya itu harus linear. Uraian tugas, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang diperoleh itu harus linear. Jadi di uraian tugasnya itu dia mengerjakan apa di situ. Kemudian ketika dia melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, misalnya dari SMA kemudian melanjutkan S1-nya ke S1-nya sarjana hukum misalnya. Prodinya ilmu hukum misalnya, yang paling gampang ya. Ilmu hukum dia misalnya ditempatkan di Biro Kepegawaian, jabatannya apa di situ, kemudian ketika lulus PI di uraian tugasnya itu harus linear. Apa yang bisa apa istilahnya ya Pak yang nyangkut di kualifikasi pendidikan yang dia peroleh saat ini. Artinya harus linear ya, jabatan dan pendidikan yang diperoleh di uraian tugasnya disangkutkan atau memang dia memang real mengerjakan pekerjaan itu di situ sesuai dengan uraian tugas yang dia lakukan. Nah, ini kebanyakan, ini kita sambil sharing juga, kebanyakan di dalam uraian tugas itu ada yang ketika diperiksa oleh teman-teman tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin dikembalikan untuk dikoordinasikan kembali apakah ini memang benar yang itu ya. Jadi ini yang paling utama juga itu, juga terutama juga ijazah yang diperoleh juga. Dipastikan ketika nanti ada usulan KPPI ini. Kemudian yang untuk jabatan fungsional tertentu yang pertama tetap ya adanya formasi, kemudian ijazah harus linear dengan jabatan fungsional yang diduduki. Kemudian pangkat golongan masih di bawah jenjang pangkat golongan pendidikannya. SK kenaikan pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir, prestasi kerja kurang lebih baik dalam 1 tahun, lulus ujian kenaikan pangkat penyucian ijazah serta melampirkan dokumen penetapan angka kredit konvensional ataupun integrasi dan yang sudah dikonversi. Nah, ini untuk melihat apakah karena ini nanti kan akan dipakai mana yang lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan bagi PNS itu sendiri. Jadi kalau untuk yang jabatan fungsional ini harus melampirkan angka kreditnya. Nah, nanti akan kita lihat apakah baik itu di golongan jenjang terakhirnya itu ketika dia lebih menguntungkan untuk menggunakan PI atau dengan UDIN dan lain sebagainya. Nanti ada beberapa hal yang. Jadi ini yang terkait dengan syarat-syarat untuk penyesuaian ijazah untuk jabatan fungsional.